Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu. Dan kenapa siang ini saya harus melakukan siaran, karena tadi pagi ada kendala untuk melakukan siaran karena saya harus mengajar. Dan marilah kita coba untuk kita berbincang-bincang tentang hal yang setiap saat kita hadapi. Ada pertanyaan dan jawabannya sudah saya berikan berkali-kali. Banyak orang yang gagal di dalam memanage waktu, dan saya kira bukan hanya para jamaah, saya juga sering gagal memanage waktu karena apa yang sudah saya hitung, saya perhitungkan, saya rencanakan itu gagal. Bukan karena saya tidak bisa menjalani sesuatu yang saya rencanakan, tapi selalu saja ada kendala yang membuat saya gagal untuk melakukan tindakan seperti apa yang sudah saya rencanakan. Dan faktornya yang terbanyak adalah faktor eksternal. Jadi ketika saya sudah merencana mau mempersiapkan sesuatu, tiba-tiba ada tamu, ada orang yang bertemu, ada kegiatan yang tiba-tiba harus saya lakukan dan saya tidak bisa mengelak. Ya, seperti tadi saya harus mengajar, dan sementara saya sudah merutinkan diri untuk memberikan pengajian subuh. Saya harus memilih, saya harus mengajar dulu karena waktunya memang terbatas. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu akan bisa kita dapatkan, dan kita jangan pernah kecewa dengan apa yang tidak bisa kita capai, karena banyak faktor yang membuat kita gagal untuk melakukan tindakan yang kita harapkan bisa kita laksanakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang ini saya ingin mengutip sebuah pertanyaan dari jamaah yang dulu pernah saya sampaikan. Pertanyaannya begini, apakah benar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat sering mengajarkan tafsir surat Al-Asr kepada murid-muridnya, para santrinya, bahkan kata banyak orang lebih sering dibandingkan ketika mengajarkan surat Al-Ma'un. Nah, pertanyaan itu saya jawab begini, itulah informasi yang pernah saya peroleh dari para guru saya, dan saya pun sangat senang mengajarkan tafsir Al-Asr itu kepada para jamaah pengajian saya di samping surat Al-Ma'un. Informasi yang saya dapatkan, Kiai Dahlan itu mengajarkan surat Al-Asr itu berbulan-bulan, bahkan sampai 7 bulan kira-kira kata guru-guru saya. Dan mengajarkan surat Al-Ma'un kira-kira 3 bulan. Dan intens, dia mengajarkan secara intens. Dan berkali-kali saya katakan kepada para jamaah saya, dalam ajaran Islam diajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita memahami waktu. Arti penting waktu itu harus kita pahami betul. Bahkan banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang diawali oleh peringatan dari Allah tentang waktu, antara lain dalam surat Al-Asr ini. Dan hal ini menurut pendapat saya, nah, karena saya juga membaca banyak tafsir yang saya coba saya kutip dari ayat-ayat yang mengandung pengertian waktu. Ada wal laili, ada wan nahari, ada wadduha dan sebagainya, sampai pada wal asr, menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Dan saya membaca sebuah hadis, ada nikmat Allah yang seringkali dilupakan oleh orang itu adalah soal bagaimana ketika kita tidak memanfaatkan waktu itu terabaikan. Nah, kalau orang barat itu seringkali mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, sehingga semua kesempatan yang ada itu digunakan untuk cari duit. Karena bagi orang barat yang mengatakan seperti itu, mungkin mereka yakin bahwa tanpa duit hidup itu tidak bermakna, mungkin saja. Tapi saya kira tidak seperti itu orang barat berpikir, karena saya juga banyak membaca falsafah orang barat itu tidak semata-mata seperti itu.
Jadi ada sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada uang, karena uang itu hanya alat, instrumen. Yang terpenting adalah sikap kita terhadap uang. Sementara kita umat Islam juga memiliki ada game yang tidak kalah berbobot, yang kalau kita ucapkan itu adalah waktu adalah ibadah. Tiada waktu tanpa ibadah. Itulah yang selalu saya katakan pada diri saya dan para jamaah pengajian saya. Jika kita telah kehilangan waktu, saya sampaikan berkali-kali, kalau kita sudah kehilangan waktu, bukan hanya sekedar uang yang hilang, tetapi juga kesempatan untuk beribadah tidak akan pernah kembali lagi bisa kita dapatkan. Kita tidak akan pernah bisa meraih masa lalu kita. Ini yang harus saya ulang-ulang. Kita pernah punya masa lalu dan kita tidak bisa meraih masa lalu kita. Masa lalu kita itu sudah berlalu. Walaupun sekejap kita tidak akan bisa meraih masa lalu kita. Kita hanya akan bisa berbuat sesuatu dengan belajar pada masa lalu kita sekarang ini untuk kepentingan masa depan kita. Saya pernah salah, ya. Yang penting sekarang saya jangan pernah berbuat salah. Saya pernah gagal, ya. Yang penting sekarang saya jangan pernah gagal seperti yang pernah saya alami pada masa lalu. Di masa lalu saya pernah gagal untuk meraih sesuatu. Sekarang ini saatnya saya harus berhasil meraih sesuatu dan saya tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Karena masa depan kita itu akan sangat bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Ini yang saya katakan pada diri saya dan banyak orang yang bertemu dengan saya. Sekali lagi, masa depan kita itu akan sangat bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini. Ialah masa lalu itu berlalu. Kita boleh berkaca pada masa lalu kita, tapi jangan terjebak pada masa lalu kita. Sekarang saatnya kita berbuat sesuatu dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan kerja tuntas, dan dengan kerja ikhlas, dan insya Allah kalau semua kita niatkan untuk mencari ridha Allah, semua penuh barokah, karena Allah yang akan menjamin melapangkan jalan bagi diri kita untuk meraih sesuatu yang penting. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang jelas waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah bisa berhenti dan kita hentikan. Tadi pagi sudah hilang, saat ini adalah siang, sebentar lagi akan hilang, akan berganti dengan sore, sore kemudian hilang, berganti malam, terus mengalir. Dan saya selalu berharap semoga kajian-kajian saya, terutama kajian tafsir yang saya lakukan, yang saya beri judul Tadabbur Al-Quran, termasuk kajian saat ini tafsir surat Al-Asr yang berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa forum kajian, bisa mengingatkan pada diri saya dan kita semua tentang arti penting waktu, sehingga kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya sekejap pun. Surat Al-Asr itu ayatnya pendek, ayat-ayatnya pendek, dan suratnya pendek. Ayat-ayatnya pendek, rangkaian ayatnya di dalam surat itu pendek, hanya 3 ayat. Dimulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi atau celaka dalam bahasa tafsir. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi ayatnya pendek, suratnya itu betul-betul hanya berisi ayat-ayat pendek. Apa yang kemudian harus kita pahami? Yang pertama, mari kita pahami kedudukan pada posisi surat Al-Asr. Saya selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang lurus bagi umat manusia, termasuk kita, orang yang beriman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Isra ayat 9, dinyatakan di dalam firman-Nya, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dalam bahasa saya, paling lurus, terlurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa melaki mereka ada pahala yang besar.
Dari siapa? Tentu saja dari Allah. Nah, sehingga semua ayat-ayat Al-Quran itu memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat agung. Demikian pula surat Al-Asr ini. Di dalam surat Al-Asr terkandung di dalamnya makna-makna yang amat sangat berharga bagi siapapun yang mau memahaminya dengan seksama. Ini konsepnya tadabbur. Bagaimana orang itu kalau mau memahaminya dengan seksama, dengan teliti, luar biasa. Apa yang mereka peroleh ketika membaca ayat Al-Quran, utamanya ketika membaca surat Al-Asr ini. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu menegaskan tentang kedudukan surat Al-Asr itu dengan pernyataan lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Sekiranya manusia mau memperhatikan kandungan surat ini, niscaya surat ini akan mencukupkan baginya. Ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, juz 8 halaman 478. Yang hak dan saling berwasiat di atas kesabaran. Ini kedudukan surat Al-Asr. Lalu apa keutamanya? At-Tabrani itu menyebutkan dari Abu Madinah Ad-Darimi, Abdullah bin Hisan, yang menyatakan kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma alal akhar wal asri innal insana lafi khusr thumma yusallima ahaduhuma alal akhar. Jika dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, maka keduanya tidak akan berpisah kecuali setelah salah satu darinya membacakan kepada yang lain surat Al-Asr hingga selesai, kemudian memberikan salam. Ini yang saya baca dari kitab Al-Mu'jam Al-Awsat juz 5 halaman 215, hadisnya nomor 5124, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah juz 6 halaman 147, hadisnya hadis nomor 2648. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa kandungan surat Al-Asr ini? Kita lihat pada ayat pertama ada pernyataan Allah dengan pernyataan yang indah, wal asr. Allah bersumpah dengan Al-Asr yang bermakna waktu, zaman atau masa. Pada zaman atau masa itulah terjadinya amal perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk. Nah, jika waktu atau zaman itu digunakan untuk beramal saleh, berbuat kebajikan, maka itulah jalan yang terbaik yang akan menghasilkan kebaikan pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk melakukan tindakan yang buruk, untuk beramal dengan amalan yang tidak baik, untuk melakukan kejelekan, maka tidak ada yang dihasilkan kecuali kerugian dan kecelakaan. Di dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu senggang. Inilah sabda Rasulullah yang bisa kita baca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas juz 4 halaman 550, hadisnya hadis nomor 2304. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan dinyatakan di dalam keterangan dari hadis ini, di hari kiamat kelak akan ditanyakan pada semua orang tentang umur seseorang, untuk apa dia bergunakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau bersabda, la tazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnahu, an shababihi fima ablahu, wa mali min aina tasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima.
tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Allah Tuhannya hingga ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa ia gunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa dibelanjakan, dan apa yang ia perbuat dengan ilmu-ilmu yang telah ia ketahui. Inilah yang saya baca dari Sunan At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, juz 4 halaman 612, hadisnya nomor 2416, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah juz 3 halaman 20, hadisnya nomor 946. Kemudian kalau kita baca di dalam Al-Quran, masih banyak lagi yang bisa kita jadikan sebagai alas untuk memahami ayat itu. Nah, kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada di dalam kerugian, benar-benar merugi, benar-benar dalam keadaan merugi. Nah, lafal insan pada ayat itu secara kaidah tata bahasa Arab mencakup keumuman manusia tanpa terkecuali. Allah tidak memandang agama, jenis kelamin, status, martabat, dan jabatan, melainkan Allah mengabarkan bahwa semua manusia itu dalam keadaan celaka kecuali yang memiliki 4 sifat yang terdapat pada kelanjutan ayat tersebut. Nah, kata kerugian, khusr, yang dimaksud di dalam ayat ini bermacam-macam. Bisa berupa kerugian yang bersifat mutlak, seperti keadaan orang yang merugi di dunia dan di akhirat, yang dia kehilangan kenikmatan dan diancam dengan balasan di akhirat nanti dengan balasan di neraka. Dan bisa juga kerugian tersebut menimpa seseorang, akan tapi tidak mutlak, hanya sebagian saja. Ini yang saya baca di dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalam Al-Mannan, juz 1 halaman 930. Halaman 934. Nah, saya ingin mencoba apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang persoalan yang terkait dengan ayat itu. Yang pertama, keimanan. Sifat yang pertama yang perlu dimiliki oleh seorang itu adalah keimanan. Diambil dari penggalan ayat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu adalah keyakinan terhadap seluruh apa yang Allah perintahkan untuk diimani, dari beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, malaikatnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir serta segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah dari keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Nah, penggalan ayat di atas, ya, penggalan ayat ini memiliki kandungan makna yang amat berharga, yaitu tentang kewajiban untuk ilmu agama yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa demikian? Tentu karena tidaklah mungkin seorang mencapai keimanan yang benar dan sempurna tanpa adanya ilmu pengetahuan terlebih dahulu dari apa yang ia imani dari Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah, agama yang betul-betul diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, maksudnya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Siapapun yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah menggandengkan syahadat orang-orang yang berilmu dengan syahadat untuk dirinya sendiri dan para malaikatnya. Padahal syahadat la ilaha illallah itu merupakan keimanan yang tertinggi. Dan hal ini, kata para ulama, menunjukkan tingginya keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Bahkan para ulama menerangkan bahwa salah satu syarat sahnya syahadat adalah ilmu, berilmu, punya ilmu, yaitu mengetahui apa yang ia katakan, dia persaksikan di dalam syahadatnya. Sebagaimana firman Allah, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali barang siapa yang bersyahadat dengan hak bertauhid dalam keadaan mereka mengetahuinya atau berilmu. Inilah firman Allah yang ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Sehingga tersirat dari penggalan ayat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, adalah kewajiban menimba ilmu agama. Terlebih lagi Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya,
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu kewajiban atas setiap muslim. Ini yang bisa kita baca nanti di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, juz 1 halaman 151, hadisnya hadis nomor 224. Nah, setelah iman apa? Setelah iman itu yang kedua, beramal saleh. Sifat yang kedua dari orang yang mau beruntung, yang ingin mendapatkan keberuntungan berkaitan dengan waktu adalah beramal saleh. Diambil dari penggalan ayat wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh. Amal saleh itu mencakup amalan yang sifatnya lahiriah yang dikerjakan oleh anggota badan maupun amalan batin. Baik amalan tersebut bersifat fardu, wajib maupun bersifat anjuran atau mustahab. Nah, keterkaitan antara iman dan amal saleh itu sangatlah erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena amal saleh itu merupakan buah dari konsekuensi dari kebenaran iman seseorang. Jadi konsekuensi dari keimanan adalah amal saleh. Dan atas dasar inilah jumhur ulama, mayoritas ulama, para ulama mayoritas mengatakan salah satu prinsip dasar Islam bahwa amal saleh itu bagian dari iman. Iman itu bisa bertambah dengan amal saleh dan akan berkurang dengan amalan-amalan yang tidak baik atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah banyak menggabungkan. Kita dapati ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah banyak menggabungkan antara iman dan amal saleh itu di dalam satu konteks. Seperti dalam ayat-ayat yang bisa kita baca mengenai iman dan amal saleh pada umumnya. Di antara firman Allah itu adalah misalnya pada surat An-Nahl ayat 97 dikatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mengutip pernyataan dari As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalam Al-Mannan juz 1 halaman 934. Dia mengatakan jika dua sifat yaitu iman dan amal soleh itu berkumpul pada diri seorang, maka dia bisa dikatakan telah menyempurnakan dirinya sendiri. Jadi ketika iman dan amal soleh itu berkumpul, berarti orang itu sudah menyempurnakan diri sendiri. Ini kata As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya. Kemudian rangkaian ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Hal yang ketiga ini merupakan salah satu dari sifat yang menghindarkan seseorang dari kerugian, yaitu menasihati atau saling menasihati di antara mereka dalam kebenaran dan di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah serta meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, sekali lagi saya menegaskan bahwa nasihat itu merupakan perkara yang agung dan merupakan jalan Rasulullah di dalam mengingatkan umatnya, sebagaimana para rasul yang lain. Nabi Nuh alaihissalam misalnya ketika mengingatkan kaumnya dari kesesatan, beliau mengatakan, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alamu minallahi ma la ta'lamun." Kusampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya aku mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak dapat diketahui hanya dengan jalan, kecuali hanya dengan jalan wahyu dari Allah. Ini yang bisa kita baca nanti di dalam Al-Quran. Misalnya ada surat Al-A'raf ayat 62. Kemudian Nabi Hud alaihissalam juga menyatakan kepada kaumnya, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi peringatan yang terpercaya bagimu. Ini yang bisa kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 68. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan nasihat-nasihat itu maka akan tegak agama ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat, sebagaimana yang bisa kita baca di dalam kitab Sahih Muslim, sebuah hadis dari Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 53, hadisnya hadis nomor 205. Nah, saya selalu menegaskan kalau nasihat itu sudah mulai kendor dan runtuh, maka akan runtuhlah agama ini. Karena kemungkaran akan semakin menyebar dan meluas sehingga Allah melaknat orang-orang kafir
dari kalangan Bani Israel dikarenakan tidak ada sifat ini pada mereka. Sebagaimana firman Allah, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi mereka tidak saling mengingatkan, tidak ada kritik di antara mereka, sehingga karena mereka itu tidak selalu saling mengingatkan dan saling menasihati, mereka hancur dengan kehancuran yang seharusnya karena perilaku mereka. Nah, demikian pula orang-orang munafik yang ada di antara mereka saling menyuruh kepada perbuatan mungkar dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf, dan Allah telah memberitakan keadaan mereka di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taubah 67 ayat 67 dikatakan, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, itu sebagian dengan sebagian yang lain itu sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar, mengerjakan kemungkaran, dan melarang untuk melakukan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, maksudnya berlaku gigir. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka, sehingga dikatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari aturan-aturan Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, saling menasihati di dalam kesabaran. Saling menasihati di dalam berbagai macam kesabaran itu dijelaskan oleh para ulama bahwa sabar itu di atas ketaatan terhadap Allah dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Juga sabar terhadap musibah yang menimpa serta sabar terhadap takdir dan ketetapan Allah. Jadi apapun yang menimpa diri kita, apapun takdir Allah yang telah diberikan Allah pada diri kita, terimalah dengan sikap sabar itu. Dan artinya orang tidak perlu mengeluh dengan apa yang terjadi. Jadi ketika kita ingin taat pada Allah, kita harus tegar untuk tetap mau taat pada Allah meskipun ada gangguan, ada ancaman dan macam-macam. Ketika kita ingin menjalankan tindakan yang benar dan terhindar dari kemaksiatan, kita harus sabar. Karena apa? Tantangan kita itu terus ada, dan bahkan kemudian semakin lama itu semakin kokoh, semakin kuat. Kalau kita nggak kuat, habis. Nah, orang-orang yang bersabar di atas kebenaran dan saling menasihati satu sama lain, itu kata para ulama, sungguh Allah telah menjanjikan bagi mereka pahala yang tidak terhitung. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 dikatakan, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sekali lagi saya tegaskan, kalau sudah terkumpul pada diri seorang itu keempat sifat ini, ada iman di dalam dirinya, ada amal soleh di dalam dirinya, dan mau saling berwasiat atau saling menasihati agar tetap berjalan di jalan kebenaran, jalan yang benar, jalan yang lurus, dan tetap bersabar untuk menjadi selalu benar dan tidak terjebak dalam kemaksiatan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan kita itu mendapatkan musibah dan menerima ketetapan dari Allah dalam bentuk apapun. Insya Allah kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan keberuntungan dengan waktu yang diberikan Allah. Dengan dua sifat pertama, iman dan amal saleh, orang telah dikatakan menyempurnakan dirinya. Dengan dua sifat terakhir, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, orang itu telah menyempurnakan orang lain. Oleh karena itu, selamatlah dia dari kerugian. Bahkan ia telah beruntung karena di samping memberikan keselamatan dirinya, juga menyelamatkan banyak orang, dan orang lain pun akan punya kontribusi untuk menyelamatkan dirinya. Nah, kalau semua orang itu punya kesadaran untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, dan selalu konsisten di dalam beriman dan beramal saleh, hidup ini menjadi indah. Karena apa? Semua berjalan dengan baik dan benar. Nah, sebagai penutup, sebagai hitam, saya harus mengatakan, ya, kalau keterangan saya itu masih terlalu elementer, dan inilah yang selalu saya katakan, harap maklum, karena saya ingin menjelaskan hal-hal yang serumit apapun dengan cara menyederhanakan.
Kalau mau baca kitab tafsir silahkan baca. Insya Allah kita akan mendapatkan bahan yang banyak untuk mendalami apa yang saya sampaikan. Dan inilah tafsir Al-Asr yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi diri saya dan pada para jamaah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan jalan yang terbaik untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita betul-betul memiliki 4 sifat yang akan menyelamatkan diri kita dari kerugian dan mendapatkan keberuntungan dari Allah: beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ya insya Allah kalau itu semua kita miliki akan menyelamatkan diri kita dari kerugian fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.